Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita bahas materi kita kali ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Di mana tadi kalian sudah melihat materi pemantik kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai segitiga siku-siku. Untuk materi perbandingan trigonometri ini bisa kalian lihat di dalam buku yang baru kalian peroleh yaitu di buku Sekolah Penggerak di halaman 97. Oke, baiklah kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini di gambar 47 ada bayangan 3 orang di mana ada anak kecil, ini tinggi anak, dan di sini panjang bayangannya. Kemudian di sini ada remaja, ada tinggi remajanya yang ini, kemudian panjang bayangannya yang ini. Sedangkan ada orang dewasa dengan tinggi badannya adalah yang ini dan panjang bayangannya yang ini. Nah, jikalau kita ingin menentukan panjang bayangan dari anak kecil, remaja atau orang dewasa, kita bisa menggunakan hubungan dari kesebangunan. Ingat ya, di materi yang kelas 9 lalu atau di kelas 8 kalian sudah membahas materi kesebangunan. Ya, dimana kalian menggunakan perbandingan-perbandingan, misalkan tinggi anak dibanding dengan tinggi remaja sama dengan panjang anak kecil, panjang bayangan anak kecil dibagi dengan panjang bayangan remaja. Namun untuk materi kita kali ini kita menggunakan materi yang baru yaitu yang namanya perbandingan trigonometri. Ya, jadi di sini kita ambil saja dari 3 gambar tadi, kita ambil saja satu gambar yaitu gambar remaja. Oke, di sini ada tinggi remaja dan ada panjang bayangan remaja. Nah, dari gambar ini kita bisa membentuk segitiga siku-siku dengan cara menarik garis lurus dari tinggi anak dari kepalanya ini ke panjang bayangan atau di bagian ujung panjang bayangan remaja ini tadi. Ya, dari sini ke mari ini kita tarik sehingga terbentuklah sebuah sudut, yaitu di sini diberikan nama sudut theta. Nah, dari sini kita terbentuklah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu adalah yang dari atas kepala remaja dengan ujung bayangan remaja ini. Dan sudut siku-sikunya itu posisinya adalah yang ini. Ya, ingat ya, di sini dia tegak lurus. Nah, tegak lurus itu kan dia membentuk 90 derajat. Disinilah dia posisinya dia siku-sikunya. Kemudian dalam materi pemantik tadi kalian sudah membahas mengenai penamaan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya, kita misalkan di sini kan diberikan sudutnya tadi adalah sudut theta, maka yang bagian depannya ini tadi adalah si tinggi remaja. Artinya tinggi remaja ini dikatakan sebagai sisi depan. Mengapa? Karena patokannya tadi adalah si tetanya ini posisinya di sini. Kemudian panjang bayangan anak remaja tadi yaitu di sini yang ini tadi dikatakan sebagai sisi samping. Karena di sini dia terdapat sisi depan dengan sisi samping, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri yang namanya tan theta sama dengan depan per samping. Ya, di sini kan dia sudut yang terbentuk adalah theta. Maka di sini menentukan besar sudutnya ini dia dikatakan sebagai tan theta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi hubungannya adalah jikalau terdapat sisi depan dengan sisi samping, maka kita gunakan tan theta atau tan ini dia kepanjangannya itu adalah tangen. Hubungannya apa? Depan per samping. Ingat ya, ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jikalau kita ingin menentukan sisi depan, ya tinggi anaknya ini tadi dan besar sudut yang terbentuk di sini diketahui, maka kita bisa menggunakan hubungannya yaitu samping kali tan theta.
Kemudian jikalau kita ingin menentukan sisi sampingnya ini, sisi depan dengan besar sudut yang terbentuk itu sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus samping sama dengan depan per tan theta. Jadi caranya seperti ini ya. Jikalau kita yang diketahui tadi tinggi anak dan besar sudutnya, berarti kan kita mau mencari panjang bayangannya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan kesebangunan tadi, cukup kita menggunakan perbandingan trigonometri ini. Karena tadi depan dengan samping, maka kita gunakan hubungannya itu adalah tangen. Karena kita mau mencari panjang bayangan, maka kita gunakan rumus samping. Karena tadi kan panjang bayangan ini posisinya berada di samping, maka samping sama dengan depan dibagi dengan tan theta. Kita lihat saja pada contoh. Oke, seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah. Oke, jadi di sini jikalau kita gambarkan, gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi di sini kan tadi bahwasanya tinggi anak itu 155 cm terukur sampai mata. Berarti dari sini, dari bawah ke matanya ini dia 155 cm. Kemudian jarak dia berdiri dengan tiang benderanya ini sejauh 12 meter. Maka gambarnya seperti ini. Dan sudut yang terbentuk itu adalah 45 derajat. Nah, di sini dia 45 derajatnya ya. Oke, berarti di sini kita cukup menarik garis ya. Tadi dari jarak anak ke tiang benderanya ini kita tarik garis. Kemudian dari mata anak ke puncak dari tiang benderanya ini kita tarik garis. Sehingga di sini terbentuklah segitiga siku-siku, yaitu yang ini. Garis putus-putus ini kemari. Dengan sudut siku-sikunya itu adalah di sini, di titik C. Oke, sini ada dikatakan sebagai sudut elevasi. Sudut elevasi ini apa? Sudut elevasi itu merupakan sudut yang terbentuk jika pengamat dia. Sudut elevasi ini apa? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk jika pengamat ini posisinya lebih rendah daripada objek yang diamati. Namun nanti ada lagi kasus, yaitu namanya sudut depresi. Nah, kalau sudut depresi terbalik. Kalau elevasi tadi yang pengamat lebih rendah daripada objek, kalau depresi sudutnya itu si pengamat lebih tinggi daripada objeknya. Untuk penyelesaiannya ini, karena di sini posisinya yang diminta tadi kan adalah tinggi tiang bendera. Posisinya tadi adalah depan dari sudut ini dengan samping. Di sini kan yang diketahui. Karena depan dengan samping yang diketahui, maka kita gunakan konsep tangen. Oke, tan 45 derajat itu sama dengan sisi BC. Ini depannya adalah si BC dibagi dengan sisi AC. AC-nya ini adalah sisi samping. Kemudian karena kita mau mencari tinggi BC-nya ini, panjang BC-nya, maka BC sama dengan AC kali dengan tan 45 derajat. Sisi AC-nya ini tadi bernilai 12 meter, yaitu jarak antara anak dengan tiang benderanya tadi, dikali dengan tan 45 derajat. Nah, tan 45 derajat ini jikalau kalian mencari dengan menggunakan kalkulator, itu kalian akan memperoleh hasilnya adalah 1. Sehingga panjang atau tinggi dari BC-nya ini sejauh 12 meter. Karena kita ingin menentukan berapa tinggi tiang bendera, berarti kan dari ujung atas sampai dengan ujung yang bawah. Nah, berarti dari ujung atas ke C ini tadi nilainya 12 meter. Sementara dia kan masih sampai sini saja, kita mau menentukannya sampai bawah. Nah, untuk menentukan tinggi tiang benderanya ini kita tambahkanlah sisi BC ini dengan sisi atau dengan tinggi anak yang mengamati tadi ya, karena kan di sini dia tingginya ini 155 cm ini sama dengan yang di sini ya, ke C. Ini dia sama, berarti tinggi tiang bendera ini sama dengan 12 meter ditambah dengan 1,55 meter. Nah, 1,55 meter ini dari mana? Dari tinggi anak tadi. Tinggi anak tadi kan 155 cm. Nah, ini kita ubah ke dalam meter, maka menjadi 1,55 meter. Sehingga tinggi tiang bendera ini dari bawah ke atas ini bernilai 13,55 meter.
Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi perbandingan trigonometri. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.